eh, pandemi ini dampaknya memang luar biasa bagi perbankan maupun dunia usaha kita. Kita melihat bagi perbankan pertama dampaknya adalah pasti adanya risiko kredit karena penurunan kapasitas membayar debitur. Dan yang kedua risiko likuiditas karena terganggunya cash flow nasabah. Oleh sebab itu OJK mengeluarkan POJK 11 untuk supaya perbankan ini tidak terdampak terlalu dalam karena di situ disyaratkan adanya relaksasi mengenai restrukturisasi sehingga bank tidak harus kalau melakukan restrukturisasi tidak harus membentuk cadangan seketika. Jadi itu kreditnya tetap lancar sehingga tidak dibentuk cadangan. Nah ini dia sebetulnya yang kita pikir bisa merelaksasi perbankan kita dari dampak COVID itu. Nah tentunya bagaimana nanti perbankan itu bisa survive di dalam menghadapi dampak COVID ini tentunya perbankan kita harus bisa juga satu mengidentifikasi berbagai permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan dampak COVID. Kemudian yang kedua setelah mengidentifikasi tentunya harus bisa memitigasi risiko-risiko yang akan terjadi kalau restrukturnya barangkali tidak berhasil. Dan yang ketiga menurut saya perbankan juga harus mulai mengukur ya melakukan stress testing terhadap keseluruhan akibat dari pandemi COVID ini yang bisa mengakibatkan banknya terdampak. Dan yang terakhir barangkali juga harus melakukan tindak lanjut mengidentifikasi dan tadi sebagainya melakukan tindak lanjut mana-mana sektor-sektor usaha yang masih bisa dibiayai dan mana sektor-sektor usaha yang perlu dimitigasi lebih besar. Itu barangkali yang perlu dilakukan oleh teman-teman perbankan kita. Pak OJK ini kan ada rencana untuk memperpanjang program restrukturisasi. Bisa Anda jelaskan secara lebih rinci seperti apa nanti perpanjangannya? Ya Mbak Nika, terima kasih pertanyaan bagus sekali. Jadi memang POJK 11 ini kan berlaku selama setahun ya. Jadi sampai dengan akhir Maret. Tetapi memang kita selalu terus mengevaluasi apakah ini perlu diperpanjang atau tidak. Tentunya nanti pada saat mendekati ataupun evaluasi kita mengatakan bahwa itu perlu diperpanjang karena barangkali dampaknya masih akan belum berakhir, kita pasti akan melakukan perpanjangan itu untuk tetap menjaga bahwa sektor realnya itu tetap berjalan dan tidak terdampak terlalu dalam, juga perbankannya juga tetap sehat. Ini kan perpanjangan hanya terkait restrukturisasi, Pak. Apakah OJK sudah menyiapkan POJK lainnya juga untuk mengantisipasi dampak-dampak seperti yang sebelumnya tadi sudah Anda jelaskan? Ya, di samping memang POJK mengenai restru ya, kita juga di dalam merelaksasi perbankan kita, OJK melakukan juga berbagai kemudahan. Misalnya mengenai likuiditas, kita juga sudah melonggarkan yang namanya liquidity coverage ratio yang dulunya itu 100% kita turunkan menjadi 85%. Kemudian juga net stable funding ratio yang harusnya juga thresholdnya itu 100%, kita juga turunkan menjadi 85%. Ini memberikan ruang bagi perbankan supaya likuiditasnya juga tetap tidak terdampak di dalam menghadapi cash flow nasabah yang barangkali juga terganggu di dalam dampak dari COVID ini.